Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan membacakan tafsir dari Al-Quran dalam tafsir Jalalain surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan selesai dan surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari tafsir tahlili yang diampu oleh Kiai Haji Didin Hafidudin. Kami berharap video ini bisa bermanfaat untuk kreator sendiri dan kepada masyarakat muslim pada umumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul min ahadin ay yu'aqibuhu alayhi illa man zulima fala yu'akhidhuhu bil jahri bihi bi an yukhbira an zulmi zalimihi wa yad'u alayhi wa kana Allahu sami'an lima yuqalu aliman bima yaf'al. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya, Dia Allah pasti akan memberi hukuman illa man zulim, kecuali dari orang-orang yang dianiaya. Sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaannya yang dideritanya, sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu sami'an, dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, aliman, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubdu tazharu khairan min a'malil bir aw tukhfuhu ta'lamuhu sirra aw ta'fu an su'in zulmin fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu melahirkan atau memperlihatkan khairan, sesuatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik, au tukhfuhu, atau menyembunyikannya, artinya melakukannya secara tersembunyi, au ta'fu an su'in, atau memaafkan suatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina kafaru billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallaha wa rasulihi bi an yu'minuna bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'din minar rusuli wa nakfuru bi ba'din minhum wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika al-kufru wal iman sabila tariqan yadhhabuna ilaih. Sungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasul-Nya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul-Nya dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, sabila, yaitu jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqan. Masdaru muakkid limatmunil jumlati qablah wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Zaiha nata wa huwa 'adzaban nar. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya. Dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, yaitu artinya adalah azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rasulihi kulluhum
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم بالنون والياء أجورهم ثواب أعمالهم وكان الله عفوا غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, artinya semua mereka, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka. Dan Allah Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya, Rahiman, lagi Maha Penyayang kepada ahli taatnya. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitabi atau al-yahud an yunazzala alaihim kitaban minas sama jumlatan kama anzalallahu ala Musa ta'anutan fa in istakbarta dzalika faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbaru a'zama min dzalika faqalu arina Allah jahrah iyanan fa'akhadathum as-sa'iqah al-mautu iqaban lahum bizulmihim haitsu ta'natu fis su'al thumma takhadul ijla ilahan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat al-mu'jizatu ala wahdaniyatillah fa'afawna an dhalik wa lam nastasilhum wa atayna Musa sultanan mubina tasallutan bayyinan zahiran alaihim haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan fa'ata'uh. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkan kepada Musa, guna mempersulit permintaan itu. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka adalah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, kepada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka. Disebabkan keanehan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah. Maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian, dan tidak kami basmi mereka secara tuntas. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, sehingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat, maka mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqakumut tura al-jabalu bimitsaqihim bisababi akhadhal mitsaqi alaihim liyakhafu fayaqlabuhu faqulna lahum wa huwa mudhillun alaihim udkhulul babal qaryah sujudan inhina'i wa qulna lahum la ta'du wa fi qira'ati bi fathil 'aini wa tasydidid dalu wa fihi i'zam idkhamut ta'i fil asli fid dali ay la ta'taddu fis sabati bistiyadi al-hitani fihi wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha ala dhalika fanaqaduhu. Dan kami angkat ke atas kepala mereka Tur, nama sebuah bukit, disebabkan perjanjian dengan mereka, maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya.
Dan kata kami kepada mereka sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sujjadan, sambil bersujud, yang menunjukkan ketundukan, dan kami titahkan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Menurut suatu qiraat dibaca ta'taddu dengan diidghamkan ta aslinya pada dal, yang menjadikan ta'tadu artinya melanggar perintah. Fi sabati pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya. Dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim ma zadatun wal ba'u ma zadatun wal ba'u lisababiyati muta'alliqatin bimahzufin ay la'anahum bisababi naqdihim mithaqahum kakufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya'i bighairi haqqin wa qawlihim linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam qulubuna khulfun la ta'i kalamaka bal taba'a khatamallahu alaiha bikufrihim fala ta'i wa'zan fala yu'minuna illa qalila minhum ka'abdillahi bin salam wa ashabih. Maka disebabkan mereka melanggar ma merupakan tambahan ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi SAW, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka disebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu, mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bi kufrihim saniyan bi'isa wa qarrara al-ba'a li fasli bainahu wa baina ma utifa alaih wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima haitsu ramauha bizina. Dan karena kekafiran mereka yang mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan ba diulang-ulang menyebutkan untuk memisah di antaranya dengan tempat mengatafkannya, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qaulihim muftakhirina inna qatalna al-masiha Isa bin Maryama Rasulullah fi za'mihim ay bimajmu'in dhalika adabnahum qala ta'ala takdziban lahum fi qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum al-maqtulu wal maslubu wa huwa sahibuhum bi'isa an alqiyallahu alaihi syubbahahu fadhannuhu iyyahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi ay fi Isa la fi syakkin minhu min qatlihi haitsu qala ba'duhum lamma ra'au al-maqtulul wajhu Isa wal jasadu laysa bijasadihi falaysa bihi wa qala akharuna bal huwa ma lahum bihi biqatlihi min ilmin illa ittiba'az zanni istisna'u munqati'un ay lakin yattabi'una fihi zanni alladhi takhayyaluhu wa ma qataluhu yaqinan halun
muakkadatu linafyil qital, serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, yakni menurut dugaan mereka dan pengakuan mereka. Artinya, disebabkan semua itu kami siksa mereka. Dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka yang telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya, yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa hingga mereka kira itu Nabi Isa sendiri. Sungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sungguhnya dalam keraguan terhadapnya. Maksudnya terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu sebagian mereka berkata mukanya seperti muka Isa tetapi tubuhnya lain. Jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa. Mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuhan itu keyakinan kecuali mengikuti prasangka belaka. Disebut sebagai istisna munqati'. Artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azidan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya dan Allah Maha tangguh dalam kerajaannya, hakiman, Maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa in ma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minanna bih bi Isa qabla mautihi ayil kitabi hina yu'ayina malaikatul maut fala yanfa'uhu imanahu aw qabla mautu Isa lima yanzilu qurba sa'ati kama warada fi hadithin wa yawmal qiyamati yakunu Isa alaihim syahida bima fa'aluhu lamma bu'itha ilaihim. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakni kepada Isa sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal, di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi. Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu ia, yakni Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dulu. Fabi sababin zulmin minal ladzina hadu hum al-yahudu harramna alaihim tayyibatin wa hillat lahum hiya allati fi qawlihi ta'ala harramna kullu dhi zufur al-ayah wa bisaddihim an-nas an sabilillahi dinihi sadan kathiran. Maka karena keaniayaan, artinya disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat. Juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya dari agamanya. Kathiran, yang banyak. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu fit Taurati wa aklihim amwalan nasi bil batil birrasyafi
dan karena memakan riba padahal telah dilarang darinya di dalam Taurat, dan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil dan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau siksa yang menyakitkan. Lakinir rasikhuna ats-tsabituna fil ilmi minhum Abdullah bin Salam wal mu'minuna muhajiruna wal ansar tu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik minal kutub wal muqimina shalah nusiba 'alal madhi wa quri'a birrafa' wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ulaika sanu'tihim bin nuni wal ya'i ajran 'azima huwal jannah. Lakinir rasikhuna, tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap, fil ilmi minhum, ilmunya di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin dari golongan muhajirin dan ansar, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab. Wal muqimina shalah, dan sedangkan orang-orang yang mendirikan salat mansub karena pujian, dan ada pula yang membacanya dengan marfu' dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri. Fi'alnya dibaca dengan nun atau dengan ya, ajran 'azima, pahala yang besar, yakni syurga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa kama awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ibnaihi wa Yaquba ibnu Ishaq wal asbati awladihi wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa atayna abahu Dawuda zabura. Bil fathi ismun lil kitabi al-mu'ta wad dham masdarun bima'na mazburan ay maktuban. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkan kepada Nuh dan kepada nabi sesudahnya, dan seperti auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, yakni kedua putranya, wa Yaqub, serta Yaqub bin Ishaq, wal asbati, dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yaqub, wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa atayna, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepadanya bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Dawud zabura, Daud, yaitu kitab Zabur. Dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan. Dan ada pula yang membaca dengan marfu', yaitu masdar yang berarti mazbura, artinya yang tertulis. Wa arsalna rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Ruya annahu ta'ala ba'atha 8,000 nabiyyin 4,000 min bani Israel wa 4,000 min sairin nasi. Qalaha Syekh fi suratu Ghafir. Wa kallama Allahu Musa bila wasitati takliman. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepada
kepadamu dulu dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surat Ghafir. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar-benarnya berbicara, artinya secara langsung. Rusulan badalu min rusulan qablahu mubashshirina bithawabi man amana wa munzirina bil inqabi man kafara arsalnahum lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah tuqalu ba'da irsali ar-rusuli ilaihim fayaqulu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin fab'athnahum liqat'i udhrihim wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi wa nazala lamma su'ila al-yahudu an nubutahu sallallahu alaihi wasallam fa'ankaruhu, yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya. Mubashirina selalu membawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman. Wa munzirina dan menyampaikan peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah suatu alasan yang dapat dikemukakan ba'da setelah pengiriman ar-rusuli rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang yang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Maha tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha bijaksana dalam perbuatannya. Lakinna Allah yashhadu yubayyinu nubutaka bima anzala ilaika minal Qur'an al-mu'jaz. Anzalahu multabisan bi'ilmihi ay aliman bihi wa fihi ilmuhu wal malaikatu yashhadun laka aydan wa kafa billahi syahida ala dhalik. Tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu. Bima anzala ilaika, dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat. Anzalahu, diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya. Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu. Dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billahi wa saddu an-nasa an sabilillahi dinil islami bikatmihim na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum al-yahudu qad dhallu dhalalan ba'ida 'anil haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah wasaddu dan menghalang-halangi an-nasa manusia an sabilillah dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah orang-orang Yahudi qad dhallu dhalalan ba'ida, maka sungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billahi wa zalamu nabiyahu bikitmani na'mihi lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan minat turuqi illa tariqa jahannama ay tariqa al-muaddi ilaiha khalidina muqaddirina al-khulud fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira hayyinan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah
dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan mereka kepada suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini, kecuali jalan neraka Jahannam, maksudnya jalan yang menuju ke sana, khalidina, kekalnya mereka, artinya ketakdiran kekalnya, fiha di dalamnya, jika mereka memasukinya. Abadan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang dan tidak sulit. Ya ayyuhan nasu ay ahla Makkah, qad ja'akumur rasulu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi min rabbikum faminu bihi wa qad sudu khairan lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa inna Allaha ma fis samawati wal ard malakan wa khalqan wa abidan fala yadurruhu kufrukum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi bihim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, maksudnya adalah ahlu Makkah, sungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa pembenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya, maksudnya bagi Allah, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitabi al-injil la taghlu tatajawazu al-hadda fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa qawla al-haq min tanzihihi anis syariki wal waladi innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha awsalaha Allahu ila Maryam wa ruhum ay zu ruhin minhu udifa ilaihi ta'ala tashriqan lahu wa laysa kama za'amtum ibnullah aw ilahan ba'ahu aw thalithu thalatha lianna dzarruhi murakabun wal ilahu manazahun anit tarkibi wa an nisbatal murakibu ilaih. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu alihah thalathah Allahu wa Isa wa ummuh intahu an dhalika wa atu khairan lakum minhu wa huwa at-tauhid innamallahu ilahu wahid subhanah tanzihan lahu an ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard khalqan wa malakan wa abidan wal mulkiyah tunafin an-nubuwah wa kafa billahi wakila syahidan ala dhalik. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan al-haq yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam, dan ruh, artinya yang mempunyai ruh darinya, didofatkan kepada Allah Ta'ala demi untuk memuliakannya, dan bukannya sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya,
atau salah satu dari Tuhan yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci tersusun dari kenisbatannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu salasah, tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Intahu, hentikanlah, demikian itu khairal lakum, dan perbuatan yang lebih baik bagimu, yakni bertauhid. Sungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak. Baginya apa yang terdapat di langit dan di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba. Sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Lan yastankifa yatakabbara wa ya'nif al-masihu alladhi za'amtum annahu ilahun an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun indallahi la yastankifuna an yakunu abidan, wa hadha min ahsanil istitradi dzikra liraddi ala man za'ama annaha alihatun aw banatullah, kama radda bima qablahu ala nasara az-za'imina ذلك المقصود خطابهم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. Al-Masih tidak merasa malu. Maksudnya, Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikatnya yang terdekat kepada Allah, mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Barang siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ على قلب بشر وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار ولا يجدون لهم من دون الله أي خيره وليا يدفعه عنهم wala nasiran yamna'uhum min. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa yuwaffihim ujurahum, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu. Wa yaziduhum min fadlih, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terpetik dalam hati manusia. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka akan disiksa olehnya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksaan neraka. Dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain dari Allah, pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka.
Ya ayyuhan nasu qad ja'akumul burhan hujjah min rabbikum alaikum wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina bayyinan wa huwal Qur'an. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu keterangan, bukti kebenaran min rabbikum dari Tuhanmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yaitu agama Islam. Yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum fil kalalati in imra'un marfu'un bi fi'lin yufassiruhu halaka mata laysa lahu walad ay wala walidun wa huwal kalalah walahu ukhtun min abawaini ab falaha nisfu ma tarak wa huwa ay al-akh kadzalik yarithuha jami'a ma tarakat illam yakun laha waladun fa in kana laha waladu dzakaru fala syai'a lahu aw untha falaha ma fadala an nasibiha walau kanat al-ukhtu awil akhu min ummin fa faraduhu as-sudusu kama taqaddama awwal surah fa in kanata ay al-ukhtan al-isnatain ay fasa'idan li'annaha nazalat fi Jabir wa qad mata an akhwat falahuma thuluthani mimma tarak al-akh wa in kanu ay al-warithah ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari minhum mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum syara'i'a dinakum li'an la tadillu wallahu bikulli syai'in alim wa minhu al-mirathi rawa asy-syaikhani anil burra'i annaha akhira ayati nazalata ay minal faraid. Mereka meminta fatwa kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah, mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seorang umru'un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkan halaka, celaka, maksudnya meninggal dunia, laisa lahu walad, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi. Walahu ukhtun, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia, maksudnya saudara yang laki-laki, yarithuha, mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya. Yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satupun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya.
dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka baginya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan di awal surat. Jika mereka itu maksudnya saudara perempuan, al-ithnataini, 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan. Maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum, sebanyak bagian dari 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak tudillu, tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya tentang pembagian harta warisan. Harta warisan diriwayatkan oleh Syaikhan dari Barwa bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Alhamdulillah telah selesai tadi dibacakan dari surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan 176 dari kitab Tafsir Jalalain. Berlanjut kepada surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Al-'uhudu wal muakkadah allati bainakum wa bainallahi wan nas. Uhillat lakum bahimatul an'am al-ibli wal baqarah wal ghanam akala ba'da dhabhin illa ma yutla 'alaikum tahrimahu fi hurimat 'alaikumul maitata fal istithna'i munqati'a wa yajuzu ayyakuna muttasilan wa tahrima lima arada minal mauti wa nahwihi ghaira muhillis saydi wa antum hurum ay muharrimuna wa nasbi ghairi alal hali minad dhamiri lakum innallaha yahkumu ma yurid minat tahlili wa ghairihi la i'taradi alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi, kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan kepadamu tentang pengharamannya dalam ayat hurimat 'alaikumul maitatu sampai akhir ayat. Al-istithna atau pengecualian di sini munqati' atau terputus, tetapi dapat pula muttasil atau bersambung, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Ghaira jadikan mansub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkan tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Jam'un sya'iratin ay ma'alima dinihi bis-saydi fil ihram wala syahrul haram bil qitali fihi wala hadiya ma uhdiya ilal harami minan na'mi bit ta'arudi lahu walal qala'id. Jam'un kiladati wa hiya ma kana yuqalladu bihi min syajaril haram liya'mana ay fala tata'aradu laha wala li ashabiha wala tahallau
amin qasidina al-bait al-haram ba'an yuqatiluhum yabtaghuna fadlan rizqan min rabbihim bittijarah wa ridwanan minhu biqasdihi biza'muhum al-fasada wa hadha mansukhun bi ayatin bara'ah wa idza halaltum minal ihrami fastadu amrun ibahah wa la tajrimannakum yaksibannukum sana'anu bi fathin nuni wa sukunaha ba'dun qaumin ba'd bi ghad qaumin la al-ajalu an saddukum anil masjidil harami an ta'taddu alaihim bil qatli wa ghairihi wa ta'awanu 'alal birri fi'la ma umirtum bih wa taqwa bitarki ma nuhitum anhu wa la ta'awanu fihi hadfu ta'aini fil asli 'alal ithmi al-ma'asi wal 'udwani al-ta'adi fi hududillah wattaqullah khafu 'iqabahu bi an tuti'uhu innallaha syadidul 'iqab liman khalafahu ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah jama' dari syairatun syairatun artinya upacara-upacara agamanya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram. Dan jangan pula melanggar bulan haram dengan melakukan peperangan padanya. Walal hadiah dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiyu, yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci. Serta binatang-binatang berkalung, jamak dari khiladatun, artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Wala dan jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu amin orang-orang yang berkunjung atau menuju al-baitul haram. Baitul haram dengan memerangi mereka. Sedangkan mereka mencari karunia, artinya rizki, mir rabbihim dari Tuhan mereka, dengan berniaga, waridwanan dan keridaan darinya. Di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah. Ayat ini dimansuh oleh ayat Bara'ah. Wa idza halaltum, dan apabila kamu telah selesai dari ihram, fastadu, maka perintahkanlah berburu. Perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan. Dan sekali-sekali janganlah kamu terdorong oleh kebencian. Dibaca syana'anu atau syan'anu berarti kebencian atau kemarahan kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan atau sebagainya. Wa ta'awanu 'alal bir, saling menolonglah kamu dalam kebajikan dan mengerjakan yang dititahkan atau yang diperintahkan, wa taqwa dan ketakwaan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Wala ta'awanu dan janganlah kamu saling tolong menolong. Pada ta'awanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya, 'alal itsmi dalam perbuatan dosa atau maksiat, wal 'udwani dan pelanggaran artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kepada azab siksanya dengan menaatinya. Innallaha syadidul 'iqab, sungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang-orang yang menentangnya. Hurrimat 'alaikumul maitata ay akluha wad damu ay
masfuhu kama fil an'am wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih bi an dhubiha ala ithmi ghairihi wal munkhaniqatu al maitatul khunqan wal mawqudatu al maqtulahu darban wal mutaraddiyatu as-saqitatu min ulwin ila asfala famatat wan natihatu al-maqtulah bi nathin ukhra laha wa ma akala sabu' minhu illa ma dhakkaytum ay adraktum fihi ruh min hadhihi al-ashya'i fadhabahtumuh wa ma dhubiha ala ithmi an-nusubi jam'u nisabi wa hiya al-asnam wa an tastaqsimu tatalubu al-qasma wal hukma bil azlam jam'a zalima bi fathi za'i wa dammiha ma'a fathil lami qadaha bi kashri qafi saghiran la risha lahu wa la nasalu wa kanat sab'atun inda sadinil ka'bati 'alaiha a'lamun wa kanu yahkumunaha fi in amartuhum i'tamaru wa in nahathum intahaw dzalikum fisq khuruju an ta'ah wa nazala al-yawma arafata 'ama hajatil wada' al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum an tartadu anhu ba'da tama'ahum fi dhalika lamma ra'aw min quwwatihi fala tahshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum ahkamuhu wa fara'idatu falam yanzila ba'daha halalun wala haramun wa atmamtu alaykum ni'mati bikamalihi wa qila bidukhuli makkata aminin wa raditu ay ikhtartu lakumul islama dinan faman ittarra fi muhmasah maja'ata ila akli syai'in mimma hurrima alaihi fa'akalahu ghairu mutajanifin ma'ili al-ithmi ma'siyah fa inna allaha ghafurun lahu ma akala rahimun bihi fi ibahatihi lahu bi khilafil ma'ilil ithmi ayil mutalabbisi bihi kaqati'i tariqi wal baghi mathalan fala yahillu lahul akala diharamkan bagimu bangkai yakni memakannya wadamu darah yang mengalir seperti pada binatang ternak walahmul khinzir daging babi atau hewan yang disembelih karena selain Allah misalnya disembelih atas nama lainnya wal munkhaniqatu yang tercekik yang mati karena tercekik yang dipukul atau yang dibunuh dengan jalan memukulnya yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati yang ditanduk yang mati karena tandukan lainnya yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan lalu kamu sembelih dan yang disembelih atas nama berhala
jamak dari nisab, artinya patung. Dan mengundi nasib artinya menentukan bagian dari dan keputusan dengan anak panah. Al-azlam jamak dari zalam atau zulam, artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah ini ada 7 buah, disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman. Jika disuruh, mereka lakukan, dan jika dilarang, mereka hentikan. Zalikum fix, yang demikian itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah, pada masa haji wada', yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari ini, al-yawma yaisal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu, atau untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Maksudnya kepada Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram, yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Dan telah kucukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakan, dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dengan keadaan aman. Dan telah aku ridhoi, waraditu, dan telah aku ridhoi, artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram, lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja untuk berbuat dosa atau maksiat, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap atas perbuatan makanannya itu. Rahimun, lagi Maha Pengasih kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya menyamun atau memberontak, maka tidak halal baginya memakan itu. Yas'alunaka ya Muhammadun madza uhilla lahum minat ta'am qul uhilla lakumut thayyibat al-mustalidzat wasaydu ma 'allamtum minal jawarih al-kawasiba minal kilabi was-siba'i wat-tayri al-mukallibina halun man kallabat al-kalba bitashdidi ay arsalathu ala saydi tu'allimunahunna halun min dhamiri mukallibina ay tu'addibunahunna mimma 'allamakumullah min adabi saydi fakulu mimma amsakna 'alaikum wa in qatalna bi an lam ya'kulna minhu bi khilafin ghairil muallimati fala yahillu sayduha wa alamatuha an tastarsala idza ursilat wa tanzabira idza zurijat wa tamsika sayda wala ta'kul minhu wa aqallu ma tu'rafu bihi dzalika thalatha marratin fa in akalta minhu falaysa mimma amsakna ala sahibihinna fala yahillu akluhu kama fi hadithi sahihain wa fihi an sayyidas sahmi idza arsala wa dzakara rasmallahi alaihi kasaydil muallimi minal jawarih wadhkuru ismallahi alaihi inda irsalih wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak atau yang halal. Dan hasil buruan
dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung, dengan melatihnya berburu. Hal dari kalba pakai tasydid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu. Tu'allimunahunna, kamu ajar mereka hal itu. Hal dari dhamir mukallibin, artinya kamu telah melatih mereka itu. Menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu tentang cara berburu, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa yang ditangkapkannya untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegat ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengawatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapkannya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan, sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hal buruan dari binatang berburu yang telah dilatih. Wadhkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepaskannya. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab, serta bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat al-mustalidhatu wa ta'amul ladzina utul kitab ay dhabaiha al-yahudi wan nasara hillun halalun lakum wa ta'amukum iyahum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu al-harairi minal ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum an tankihuhun idza ataitumuhunna ujurahunna muhuruhunna tusirruna bizina bihinna wa may yakfur bil iman ay yartadda faqad habita amaluhu as-salihu qabla dhalika fala yu'tad bihi wa la yuthabu alayhi wa huwa fil akhirati minal khasirin idza mata alayhi. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak. Dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab, maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, halal bagi kamu dan memakannya, maksudnya dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka, halal pula bagi mereka, dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin, serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, halal pula bagi kamu. Pada hari ini telah dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak. Dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab, maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, halal bagi kamu, dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka halal pula bagi mereka. Dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin, serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, halal pula kamu nikahi apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar, muhsinina dengan maksud untuk menikahi mereka sehingga terpeliharalah kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinahan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, faqad habita amaluhu, maka sungguh telah terhapuslah amalannya atau amal soleh sebelum itu, hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala. Dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum
ay aradtumul qiyam ila salati wa antum muhdithuna faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ay ma'aha kama bayyathu sunnah wamsahu bi ru'usikum al-ba'u lilla lisaqin ay alsiqu al-masha biha min ghairi isalah wa huwa ismul jinsi fayakfi aqallu ma yasduqu alaih wa huwa mashu ba'di sa'rihi wa alaihi syafi'i wa arjulakum bin nisbi adafan ala aydikum wa bil jara ala al jawari ila al ka'bain ay ma'ahuma kama bayyannatnahu sunnatu wa humal azmani annaitani fi kulli rajulin inda mafsilin sa'iqi wal qadami wal fasli baina aidi wal arjul al maghsulati bir ra'si al mamsuhu yufidun ka ghairihi min al ibadat wa in kuntum junuban fattahharu faghtasilu wa in kuntum mardan yadurruhu al-ma' aw 'ala safarin ay musafirina aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ay ahdatha aw lamastumun nisa sabaqa mithluhu fi ayatin nisa falam yajidu ma ba'da talabahu fatayammamu yaqsidu sa'idan tayyiban turaban tahiran famsahu biwujuhikum wa aydikum ma'al mirfaqain minhu bidarbatain wal ba'u lil ilsaqi wa bayyanatis sunnati annil murad isti'abu udwaini bil mashi ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj dayyiqi bima farada 'alaikum min al-wudu'i aw ghusli wa tayammum walakin yuridu liyutahhirakum min al-ahdathi wadh-dhunub waliyutimma ni'matahu 'alaikum bil islami bibayani syara'i'id din la'allakum tashkurun ni'mahu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri ila shalah, untuk mengerjakan salat, dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, artinya termasuk siku. Itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Ba berarti melengketkan. Jadi lengketkan sapuan itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan isim jenis, sehingga dianggap cukup bila telah mencapai sapuan walau secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagai rambut, sebagaimana ini juga dianut oleh pendapat Imam Syafi'i. Wa rajulakum, dan kakimu dibaca mansub karena diatafkan dengan aidiyakum. Jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah dengan diatafkan kepada yang terdekat. Ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dua mata kaki ialah dua tulang yang
menyembul ya atau keluar pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit. Dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang sapu menunjukkan diharuskannya atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Maksudnya mandilah. Dan apabila kamu sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air atau dalam perjalanan atau musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air artinya berhadas atau menyentuh wanita. Hal ini telah dibicarakan dulu pada surat An-Nisa, lalu kamu tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih, lalu sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Ba menunjukkan lekat, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaknya sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi, tayamum itu. Tetapi Dia hendak mensucikan kamu dari hadas dan dosa. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama, la'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi orang yang bersyukur atas nikmatnya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum al-islami wa mitsaqahu ahduhu alladhi wathaqakum bih ahidukum alaih idza qultum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina bi'atumuhu wa sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma nuhibbu wa nukrah wattaqullah fi mithaqihi an tanqaduhu innallaha alimun bidhatis sudur bima fi qulubi fabighairihi awla. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qa'imina lillahi bihuquqihi syuhada'a bil qist bil adli wa la yahmilannakum sana'anu bighad qaumin ay al-kuffar ala alla ta'dilu fatanalu minhum bi'adawatihim ya'dilu fil uduwi wal waliyyi huwa ay al-adlu aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjiannya yang telah diikatkannya, yang telah diikrarkannya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu. Ketika kamu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baiat kepadanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Innallaha alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah atau menegakkan kebenarannya, menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin,
Dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, ala alla ta'dilu, untuk berlaku tidak adil, hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. I'dilu, berlaku adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan. Huwa, karena hal itu, artinya keadilan itu, aqrabu lit taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan darinya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa'dan hasana. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Huwal jannah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh suatu janji yang baik. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, bahwa untuk mereka ada ampunan dan pahala yang besar, yakni syurga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya, bahwa orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah adalah penduduk neraka jahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah dibacakan tadi surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan ayat 10 beserta tafsirnya dari tafsir Jalalain. Semoga apa yang telah dibacakan pada video ini memberikan manfaat, utamanya kepada kreator dan kepada audiens yang melihat video ini dimanapun berada. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.